Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di kuliah mineralogi untuk pertemuan pertama ya. Sebelum kita mulai nanti pertemuan pertama kita ini isinya kontrak ya. Jadi nanti akan saya jelaskan hal-hal yang akan Anda pelajari selama 16 kali pertemuan di pembelajaran mineralogi ini. Dan juga terkait dengan tata cara penilaian, kemudian penugasan, dan lain sebagainya nanti bisa kita diskusikan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga semua yang Anda pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak akan share screen, nanti kalau tidak sesuai Bapak akan menjelaskan dengan ini. Sebentar. Filenya. Ya, sambil menunggu filenya, jadi di mineralogi nanti hal-hal besar yang Anda akan pelajari yaitu terkait mineral, ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan proses pembentukan mineral, ya. Mungkin saya akan berikan salah satu contoh, misalkan granit dan lain sebagainya. Dan kemudian sebelum UTS materi akan saya berikan, dan kemudian setelah UTS nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi mineralogi itu melanjutkan salah satu mata kuliah ya, yang melanjutkan pembelajaran kimia dasar, kemudian kimia anorganik 1, kimia anorganik 2, dan kimia unsur. Jadi lebih ke arah pengembangan dan pengenalan macam-macam mineral yang ada di alam. Seperti itu. Jadi referensi yang saya pakai masih tetap lebih banyak di kimia anorganik. Nanti ada beberapa jurnal juga yang terkait mineralogi yang saya berikan. Kemudian kalau buku seperti Misler, W. Atkin, Bassett, mungkin Anda sudah punya ya, salah satu atau semuanya. Nanti juga Anda boleh mengambil referensi buku mineralogi. Nanti mungkin saya akan memberikan linknya, atau Anda boleh mengambil bebas, download bebas di Google. Kemudian ini mungkin yang bisa kita diskusikan ya, karena ini materi kuliah pilihan ya, sangat diharapkan. Saya senang sekali kalau mata kuliah pilihan itu nilainya bagus gitu. Kalau mata kuliah wajib kan memang beban yang harus dipelajari memang agak lebih tinggi ya. Kalau mata kuliah pilihan berarti Anda memang sudah punya kecenderungan untuk mempelajari ke arah sana dan memang menyukai ya mata kuliah itu. Jadi untuk penilaian nanti ada beberapa tugas harian yang seluruh totalnya boleh mempunyai persentase 10%. Kemudian ujian, baik itu UTS, UAS, dan mungkin juga UK, kalau nanti kita melakukan UK, kalau perlu, kalau tidak perlu ya kita cukup UTS atau UAS, nanti persentasenya paling besar yaitu 60%. Dan yang terakhir tugas video kelompok. Mungkin di mata kuliah Anda semester lalu, Anda juga membuat video ya, tapi bersifat individu.
Jadi kalau bersifat individu nilainya untuk Anda sendiri dan sangat membantu ya, saya evaluasi kemarin tugas video itu cukup membantu ketika nilai ujian Anda, rendah, cukup membantu sekali dan terlihat sekali yang tidak mengerjakan video, nilainya mau di rata-rata seperti apapun tidak bisa, mencapai, standar yang baik gitu. Jadi di mata kuliah pilihan ini tugas video terkait dengan materi nanti Anda kerjakan berkelompok jadi lebih ringan. Seperti itu, ini penawaran dari penilaian yang Bu Iva berikan, nanti silahkan di sesi diskusi atau di GC maupun di Google Meet, kita bisa mendiskusikan bagaimana baiknya agar Anda nilai mineraloginya bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, teknis pembelajarannya, jadi untuk materi secara sekilas saya jelaskan bahwa kita mempelajari mineralogi itu yang pertama, kemudian proses pembentukan itu di awal-awal sebelum UTS, lebih banyak saya akan memberikan proses pembentukan mineralogi seperti apa, saya jelaskan. Kemudian nanti setelah UTS kita lebih banyak ke studi kasus-studi kasus tentang mineral-mineral di alam ataupun mineral-mineral sintesis. Kemudian pembelajaran sebelum UTS ya, jadi teknisnya nanti video materi akan saya share ya di GC tepat saat kelas dimulai. Jadi saya harapkan semua sudah masuk GC ya 5 atau 10 menit sebelum pembelajaran ya, karena link video akan saya berikan di sana. Anda bisa memutar video itu, jadi persis seperti di kelas Anda bisa memutar video itu bersama-sama dan selesai juga dalam waktu yang hampir bersama. Kemudian setelah menyaksikan video di GC itu, Bu Ulfa berharap ada diskusi ya di GC, ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan maksimal 6 pertanyaan karena hal ini untuk mengefektifkan, karena kalau terlalu banyak pertanyaan respon dan diskusinya nanti tidak terlalu bagus. Dan ini wajib direspon oleh semua peserta, ya, sebagai salah satu nilai keaktifan. Bisa jadi hari itu Bu Ulfa tidak memberikan tugas apapun, tapi respon-respon yang Anda berikan itu adalah bagian dari penilaian tugas harian. Kemudian feedback nanti akan saya berikan di Meet jika urgent, jadi jika sangat dibutuhkan, kita bisa bertemu di Google Meet ya 30 menit sebelum pembelajaran selesai atau 1 jam sebelum pembelajaran selesai. Nanti saya akan menghubungi PJ atau PJ bisa menghubungi saya, Bu. Teman-teman meminta feedback di link Meet, nanti bisa menyampaikan ke saya dan link Meet bisa di-share di GC. Jadi Meet kita lakukan maksimal 30 menit untuk menghindari hal-hal teknis seperti sinyal, error, atau kuota data teman-teman Anda yang minimalis ya. Jadi kita mengupayakan yang paling baik untuk semuanya. Tapi jika feedback itu cukup saya berikan di GC, baik berupa tulisan maupun rekaman dari Zoom atau voice note, maka cukup di GC ya untuk membantu teman-teman karena Anda mata kuliah yang wajib maupun pilihan cukup banyak ya semester ini dan saya paham kalau semuanya menuntut melakukan pembelajaran di Google Meet dalam waktu minimal 2 SKS ya, berarti sekitar 1,5 jam belum yang 3 SKS, cukup menguras kuota dan cukup menguras tenaga Anda. Itu pembelajaran sebelum UTS ya, jadi semua video materi dari saya. Kemudian di sela-sela video materi atau di sela-sela pembelajaran mulai pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, pertemuan sebelum UTS, saya akan memberikan jurnal ya. Dan jurnal itu silakan dipelajari per kelompok. Nanti kelas akan saya bagi menjadi 7 kelompok. Anda bisa mempelajari jurnal itu dan mulai melakukan tugas yang kedua ini ya. Jadi jurnal dari Bu Ulfa, nanti Bu Ulfa akan membagi menjadi 7 kelompok. Nah, setiap kelompoknya nanti mendapatkan materi dari jurnal itu.
Setiap kelompok nanti silakan mendiskusikan di luar pembelajaran tentang materi yang sudah Bu Ulfa berikan untuk tiap kelompok. Ya, dari materi itu ya, Anda silakan membuat video minimal 10 menit. Ya. Anda unggah di YouTube ya, maksimal H-1 sebelum jadwal presentasi. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS, Bu Ulfa akan menjelaskan semua materi, ditutup dengan UTS ya. Kemudian pada pertemuan ke-9 ya, kelompok pertama presentasi. Misalkan kelompok 9 ini presentasinya hari Senin. Ya, kelompok 1 di pertemuan 9 presentasinya di hari Senin. Berarti hari Minggunya kelompok 1 ini sudah mengunggah videonya di YouTube. Ya, diberikan nama seperti semester kemarin, yaitu kelompok Anda, kemudian ditambahin neurologi dan dosen pengampu, kemudian di caption bawahnya Anda bisa menuliskan nama-nama kelompoknya, atau di bagian video di dalamnya sendiri Anda mencantumkan nama-nama kelompok Anda. Ya, jadi H-1. Jadi H maksimal itu H-1 sebelum jadwal presentasi. Nah, nanti pertemuan di hari hanya tetap kita lakukan di GC, di mana nanti kelompok presenter men-share link YouTube-nya ya. Jadwalnya nanti urut ya, pertemuan 9 sampai 15 itu diisi share link YouTube di GC, kemudian kita semua menyaksikan. Kemudian yang tidak presentasi atau peserta non presenter bisa mengajukan pertanyaan sama seperti sebelum UTS, maksimal 6 pertanyaan. Diajukan di GC dan ditanggapi oleh presenter. Jika sangat urgent, kelompok presenter bisa menjelaskannya via Google Meet nanti. Ya. Nah, sesi diskusi nanti diakhiri dengan post-test. Siapa yang membuat post-test? Post-test dibuat oleh kelompok presenter. Jadi kelompok presenter saat membuat link YouTube itu juga membuat pertanyaan-pertanyaan post-test terkait dengan video di YouTube, terkait dengan materi di dalam jurnal. Ya. Pertanyaan post-test itu nanti dikerjakan oleh yang non-presenter. Ya, non-presenter, yang presenter tidak perlu. Tiap-tiap presenter membuat Google Form. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ditayangkan di Google Form ya, dan di-share nanti link Google Form-nya. Kemudian yang menilai adalah kelompok presenter hari itu juga. Ya, jadi kelompok presenter tidak wajib untuk mengerjakan soal post-test yang dibuatnya sendiri, tapi dia wajib untuk menilai pekerjaan dari teman-teman lain yang saat itu tidak sedang presentasi. Nah, pertanyaan post-testnya ini wajib berupa essay, ya, jumlahnya bebas, silahkan saja berapa, karena ada essay yang butuh jawaban pendek, ada yang butuh jawaban panjang, tapi maksimal dapat dikerjakan dalam 30 menit, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Nah, kelompok presenter nanti bebas tugas, ya. Kemudian link Google Form-nya, soal post-testnya, jawaban presenternya, dan nilai post-testnya, ya, semuanya nanti dapat diunggah di classwork yang saya sediakan. Jadi nanti classwork-nya isinya adalah classwork kelompok 1. Berarti hanya kelompok 1 yang mengirimkan semua berkas berupa link Google Form, soal post-test, jawaban versi presenter, kemudian nilai post-test tiap pertemuan atau tiap mahasiswa, ya, seperti itu. Semuanya dimasukkan ke sana. Jadi nanti di classwork setelah UTS ada 7 classwork ya. Jadi classwork kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Paham ya? Ya, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ketika sesi diskusi. Itu yang bisa Bu Ulfa sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan nanti disampaikan ke PJ atau kita bertemu di Google Classroom. Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu di Google Classroom, atau kalau tidak terlalu jelas nanti bisa menghubungi PJ untuk membuat Google Meet dan kita bisa bertemu di Meet beberapa saat untuk
memperjelas hal-hal terkait kontrak hari ini. Itu yang bisa Bu saya jelaskan. Bu Ulfa akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.